Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah mengenai perangkat komputer dan software 2, di mana ini sebagai salah satu pemenuhan syarat UAS untuk semester 2. Nanti saya akan buat suatu program yaitu berupa flowchart dan program C++. Oke, lanjut saja untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, di sini nama saya Mega Birama dengan NIM 12018035 dari program studi biologi TPB 38. Oke, lanjut. Nah, untuk program yang saya gunakan sini meliputi 3 konsep, yaitu ada percadangan, perulangan, dan array. Oke. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari program yang akan saya buat. Kemudian saya akan pindah ke aplikasi Logarithm, di mana di Logarithm itu saya akan menjelaskan flowchart dari programnya, dan nanti akan pindah ke program C++-nya berupa codingan, dan yang terakhir saya akan menjalankan programnya. Nah, untuk topik materi yang saya gunakan pada kali ini yaitu berupa materi biologi, mata kuliah biologi, dan kimia. Biologi sendiri sini saya mengambil materi sintesis protein, dan untuk kimianya itu adalah penamaan golongan dari senyawa hidrokarbon. Dan untuk yang pertama, kita akan bahas tentang biologi. Nah, apa sih sintesis protein itu? Nah, sintesis protein ini adalah peristiwa penyusunan protein dengan bahan dasar asam amino yang bertujuan untuk mendapatkan protein sesuai dan fungsional. Nah, dari sintesis protein ini itu terdapat proses-prosesnya. Yang pertama itu ada RNA-D yang akan mencetak kode genetik DNA. Nah, jadi di sini ada sebuah basa nitrogen dari DNA yang nantinya akan dicetak menjadi RNA-D. Kemudian dari RNA-D akan meninggalkan isi menuju ribosom. Dan nanti akan RNA-nya di sitoplasma datang dengan membawa asam amino yang sesuai dengan urutan basa nitrogen. Nah, jadi nanti dari RNA ini akan bertranslasi menjadi RNA-C. Jadi intinya di sini ada dua proses yang mencetak kode genetik, yaitu ada transkripsi dan translasi. Kita lanjut aja. Nah, untuk pengaplikasian programnya. Jadi untuk sintesis protein ini itu sangat dibutuhkan dalam dunia sains, terutama pada saintis, laboran, dan pelajar yang mungkin akan mempelajari tentang sintesis protein tersebut. Nah, di dalam sintesis protein ini terdapat urutan basa nitrogen. Nah, urutan basa nitrogennya itu adalah, misal kalau dia DNA, itu ada adenin dan timin pasangannya, kemudian ada guanin dan sitopsin, sedangkan pada RNA itu memiliki basa nitrogen adenin yang berpasangan dengan urasil, kemudian guanin berpasangan dengan sitopsin. Nah, dari urutan basa nitrogen tersebut seperti ini dibentukkan. Nah, misalnya dia adenin, timin, dan guasil. Kemudian ditranskripsi akan menjadi adenin, urasil, dan guasil. Nah, program yang akan saya buat itu seperti ini. Nanti saya akan menginputkan DNA-nya, kemudian program akan menjalankan hasil dari transkripsinya. Dan juga saya akan membuatkan hasil dari translasinya. Jadi sangat mudah untuk menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan kita dalam mengambil data pada urutan basa nitrogen. Oke, ini langsung aja kita menuju ke aplikasinya. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan flowchartnya dari aplikasi Logarithm. Ini kita masuk ke bagian ini. Nah, di sini pertama saya akan mendeklarasikan yaitu integer, ada pilih menu, N, dan I. Nah, kenapa di sini ada I? Karena nanti di formnya kita membutuhkan I. Makanya di sini saya tunjukkan I. Kemudian nanti ada string, basa nitrogen, dan ulangi. Nanti program dilanjutkan. Ada inputan yaitu berupa transkripsi dan translasi. Untuk yang pertama itu transkripsi, yang kemudian aplikasi kedua translasi. Dan nanti ada outputan pilih menu. Nah, nanti di pilih menu itu kita masukkan nih, kita mau pilih yang mana, satu atau dua. Gitu. Nah, nanti dilanjut nih ke sini pilih menu. Misalnya dia pilih menu satu. Nah, nanti dia akan dilanjutkan ke bagian seluruh nih. Terus itu berupa outputan nanti ada masukkan bahasa nitrogen. Nah, nanti setelah kita pilih menu satu, nah, nanti dia kita enter akan keluar ini masukkan bahasa nitrogen katanya. Kemudian kita masukkan bahasa nitrogennya. Nah, di sini ada N sama dengan bahasa nitrogen. Nah, ini maksudnya adalah nanti dari
panjang basa nitrogen yang kita masukkan. Di sini bisa dikatakan adalah panjang arainya. Nah, kemudian nih, pengulangan. Misal, ya, indeksnya itu sama dengan 0, kemudian indeks akhirnya itu adalah N min 1. N kurang dari 1. Kemudian sini nih, kita lihat kita masuk sini. Apabila dari input yang kita masuk itu, dia memenuhi syarat ini nih, basa nitrogen, indeks itu yang kita masukkan itu adalah berupa A. Nah, misalnya dia berupa A, mungkin dia akan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam output basa nitrogen menjadi U. Nah, kalau misalnya kita masukkan A ke basa nitrogennya, nanti dia akan menjadi U, karena pasangan dari adenin adalah urasil. A menjadi U ketika ditranskripsi. Ya, benar ya. Nah, tapi kalau misalnya dia yang dimasukkan itu, yang diinputkan itu bukan berupa A, maka dia akan lupa. Nah, di pas ini, dia dilihat lagi, diulang lagi. Jika basa nitrogennya itu berupa T, maka dia sini nih, cek lagi. Nah, kalau dia T, berarti nanti dia akhirnya akan jadi A. Oh, mungkin misalnya ternyata yang diinputkan itu bukan T, dicek lagi, ke bawahnya lagi. Nah, itu ya. Nah, di pecah barat ini lagi adalah basa nitrogen berupa G. Nah, kalau misalnya yang dimasukkan ke G, jadinya nih, G itu berarti C pasangannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang diinputkan bukan G, dicek lagi ke bawahnya nih, ke C. Nah, C, nah, misalnya yang diinputkan ke C, nanti dia berubah G, seperti itu terus. Ke bawahnya, oke, seperti ini. Nah, kita baru tadi, nih, misalnya yang dipilih tadi menunya kedua, sama aja seperti yang tadi yang ini ya. Nah, bedanya kalau ini proses ini adalah transkripsi. Nah, kita lihat hasil-hasilnya ya. Nah, ini tuh berupa proses, nah, hasil transkripsi. Dari sini, nah, ini merupakan hasil transkripsi. Atau yang biasa disebut pilihan satunya itu adalah transkripsi. Nah, itu kan keluar nih, anggapan basa nitrogen. Nanti tanya nih, mau diulang apa enggak? Gitu kan. Ini ada skor ulangnya atau tidak, bisa terjawab iya, maka dia akan mengulang kembali ke atas. Nah, sini dia nih, nanti. Nah, nanti tanya ini mau pilih menu apa, misalnya mau yang kedua. Nah, kedua ini merupakan translasi. Oke, misalnya kita masukin basa nitrogennya, terus kita masuk ini, berapa panjang basa nitrogennya, kemudian ada ulangan ini, masuk basa nitrogennya. Jika basa nitrogennya itu T, maka kalau kita keluar adalah U. Tuh. Nah, ini. Nah, ini merupakan hasil translasi ya. Nah, basa nitrogen ini yang Anda masukkan sesuai kalau misalnya kita tidak mengikuti ini. Nah, mungkin cukup ini aja yang saya menjelaskan di bagian bacanya, kemudian saya akan pindah ke nah, di sini seperti tampilannya seperti ini. Yang saya akan jelaskan ya. Di sini saya mendeklarasikan nih, ada pilih menu, edit end, pilih pakai project, pilih ada ulangi. Nah, terus saya sini pakai do. Nah, kemudian sini nih, ada si out. Yang pertama, transkripsi, kemudian yang kedua, translasi. Nanti si outnya pilih menu. Kita input nih. Input, pilih menu. Nanti kita masukin, kita mau pilih satu atau dua. Nah, sini ada cadangan. Nah, di cadangan. Pilih menu, ini satu, pilih satu. Nah, si outnya nih, masukkan basa nitrogen. Yang ditulis basa nitrogen, terus kita masukin echelon get time in basa nitrogen. Nah, di sini ini maksudnya adalah nanti inputan yang kita masukin itu berupa dia ada spasifikasinya gitu. Nah, jadi kita pakai ini nih. Kan biasanya ini kita pakai in basa nitrogen, kami kan dari out, berdasarkan basa nitrogen, nanti si ini tanya biasanya. Tapi kenapa saya gunakan ini di sini? Karena inputan yang saya keluarkan itu berupa ada spasifikasinya. Jadi saya membutuhkan ini untuk memenuhi saya masukkan. Kemudian ini ada N sama dengan basa nitrogen dot blank. Nah, di sini akan dimasukkan. Itu adalah panjang. Maksudnya adalah
panjang dari bahasa nitrogen yang saya inputkan. Nah, ini kan dia tidak bahasa panjang dari bahasa nitrogennya. Nah, kemudian dia masuk perulangan nih. Nah, misalnya integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus. Misalnya indeksnya dimulai dari 0 ya, sampai indeksnya kurang dari N. Nah, masuk ketebangan. Jika bahasa nitrogen yang indeks itu adalah A, maka bahasa nitrogennya adalah U, nanti keluarannya seperti itu. Nah, kemudian ini, nah di sana nih, ternyata yang dimasukkan itu bukan A. Nah, maka dia akan tidak ke else if, kondisi lainnya. Oh, dicek lagi, apakah yang kita inputkan itu T? Nah, kalau misalnya inputkan T itu, nah nanti jadi gini, bahasa nitrogennya adalah A. Kalau misalnya yang diinput itu bukan T, nah dicek lagi ke selanjutnya, pasti selanjutnya, kita yang diinputkan itu B. Oh, berarti nanti dia jadinya adalah C, seperti itu, sampai terusnya. Nah, bahasa nitrogen, indeks berapa yang dimasukkan, jangan sampai misalnya indeksnya itu ada 9, misalnya yang sama ternyata indeks 0, nah jumlahnya apa nih? Nanti dicek lagi, diulang lagi, gitu sampai indeksnya ketemu ini. Nah, kemudian ada CO, hasil transkripsi sama seperti ini ya. Kalau di sini kita kembali lagi. Nanti sama aja dengan di atas. Cuma bedanya kalau translasi itu karena kan kita hanya membutuhkan hasil translasi itu sama dengan DNA awal. Hanya bedanya adalah ketika di DNA itu bahasa nitrogennya berupa ini. Kemudian pada RNA atau translasi ya, itu berupa kira-kira itu ada tRNA. Nah, ini adalah ininya berubah menjadi urasil. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya membutuhkan dua. Nah, untuk bagian translasinya. Ini sama saja penjelasan dengan ini. Mengulang kodenya. Nah, kita indeksnya dimulai dari 0, terus indeks dengan N, I, plus. Oke, kita lanjut masuk ke sini. Nah, ini translasi dari sini ya. Nah, ini misalnya, kalau misalnya tadi yang kita masukin itu bukan ini, bukan A, bukan C, bukan B, bukan C. Nah, maka untuk keluaran seperti ini yang harus dimasukkan tidak sesuai. Karena yang diminta hanya ini. Yang kita masukkan. Karena urusan bahasa nitrogen itu hanya ini. Hanya ada adenin, guasil, dan potassium. Seperti itu. Nah, terus misalnya lagi nih, ya, apakah Anda ingin mengulang? Ya atau tidak? Misalnya, iya, ulangi, iya. Nah, ulangi sini saya buat iya. Maka kalau iya, dia akan kembali lagi ke atas. Nah, dari sini. Booster lagi. Kalau misalnya kita klik, kita masukkan kata ulangi atau kata iya, sini dia akan mengulangi. Nah, itu dia akan mengulangi. Namun jika tidak, maka sini akan keluar. Program selesai. Oke, langsung aja ya, kita cek ya. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Ini untuk pertama, ini yang kedua ya. Nih, dua nih. Satu transkripsi, dua translasi. Nah, terus kita ditanya nih, disuruh pilih menu mau transkripsi atau translasi. Nah, di sini misalnya kita input satu. Nah, masukkan bahasa nitrogen. Sekarang kita masukin A, E, C, spasi, G, T, C, kemudian spasi, C, A, D, C, A, D.
Nah, ini tuh merupakan urutan basa nitrogen dari DNA. Nah, ingat ya, kalau DNA itu masih memiliki basa nitrogen kinin. Kemudian kita mau mentranskripsi urutan basa nitrogen ini. Ya, selanjutnya. Nah, inilah hasil dari transkripsinya. Benar ya, adenin berpasangan dengan urasil. Seperti yang saya jelaskan di bagian awal tadi pendahuluan yang di PowerPoint. Nah, ini berpasangan dengan adenin. Dipasang pesan dan dibuatnya. Sebenarnya dari DNA ini kita tuh ada ini menjadi kinin gitu. Diubah satu dulu, tapi karena transkripsi berupa RNA, maka di sini langsung berubah menjadi urasil. Nah, langsung hasil akhirnya dia. Oke, lanjut ya. Apakah Anda ingin mengulang? Oke, coba kita jawab iya ya. Ya. Nah, keluar lagi tuh ya kan? Terus ini lagi nih, kita yang kedua, transkripsi. Oke, bisa. Nah, masukin. Misalnya kita masukin ini ya, tetap masukin yang pertama ini kita mau cek transkripsinya seperti apa. Nah, oke. Kasih GTC. Ya, oke. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya kalau translasi itu hasilnya dia sama persis dengan DNA awal. Hanya saja ketika di DNA itu basa nitrogennya berupa kinin dan ditranslasi dia berupa urasil. Karena dia ada dua kali proses cetakan, jadi dia mengulang kembali namun dalam keadaan RNA. Hanya hasil-hasilnya menjadi seperti ini. Sama dengan DNA yang dimasukkan, hanya beda basa nitrogen kinin dan urasilnya. Ini. Oke, saya anggap program yang pertama saya buat dan saya jalankan berhasil. Saya akan saya lanjut ke program yang berikutnya. Nah, ini. Yang kedua itu merupakan mata kuliah kimia. Di kuliah ini saya mengambil itu penggolongan dari senyawa hidrokarbon. Kan senyawa hidrokarbon itu untuk yang sederhana itu kan bagi menjadi tiga ya, ada alkana, alkena, dan alkena. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Yang pertama mengenai dari senyawa hidrokarbonnya ya. Jadi senyawa organik sederhana ya. Senyawa hidrokarbon itu yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Pada senyawa hidrokarbon sederhana dikelompokkan menjadi alkana, alkena, dan alkena. Nah, dari masing-masing kelompok ini, nah nanti itu ada senyawa-senyawanya. Satu kelompok senyawanya 10 untuk alkana. Kalau untuk alkena itu ada 9 dan alkena juga 9. Nah, di mana alkana adalah hidrokarbon alifatik jenuh yang kemudian ikatan atomnya itu merupakan ikatan tunggal. Nah, jadi bedanya ya alkana, alkena, dan alkena itu adalah kalau alkana itu berupa ikatan tunggal. Kalau alkena itu berupa ikatan rapat dua. Salah satu dari yang hidrokarbon ya itu ada ikatan rapat dua. Kemudian untuk alkena itu dia merupakan ikatan rapat tiga. Nah, itu perbedaannya ya. Sangat penting ya membedakan dari alkana, alkena, alkena, sinyal-sinyalnya itu. Nah, jadi supaya tidak keliru, saya membuatkan suatu program ini. Nah, ini ya gambarannya. Ini alkana, alkena, alkena. Nah, sinyal-sinyal ini yang akan saya jelaskan di program. Nah, misalnya nanti dapat soal nih, ada C7H16. Misalnya, C7H16 itu termasuk sinyal apa sih? Nah, saya membuatkan program untuk memisahkan masalah ini. Jadi lebih mudah. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu pengaplikasian programnya. Nah, jadi senyawa karbon itu kan merupakan salah satu zat ilmu kimia yang terdiri tentang atom karbon, hidrogen, yang saling berikatan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya di senyawa hidrokarbon ini terdapat atom karbon dan atom hidrogen. Nah, jadi nanti ada senyawa itu C dan H, tapi indeksnya berbeda-beda. Nah, dari indeks yang berbeda itu juga menunjukkan juga adanya dua golongan. Jadi, pembuatan program di sini itu saya ingin memberikan bantuan berupa pemecahan golongan senyawa hidrokarbon yang penggunaannya itu sangat simpel.
Oke, lanjut aja. Oke, kita langsung pindah ke bagian yang kita cek. Nah, ini ya yang bisa ini. Ini saya mendeklarasikan kerja S dan ini. Nah, misalnya masukkan banyak percobaan, nanti ada misalnya keluaran masukkan banyak percobaan, untuk inputkan S-nya. Nah, kita mau berapa kali coba nih? Nanti integer, ini ada array, N dan M. N ini di sini ada sebagai atom karbon. Kemudian di sini ada M ini adalah indeks, maksudnya N ini ada indeks, nah, tapi N ini indeks dari atom karbon, kemudian M ada indeks dari atom hidrogen. Jadi ini perulangannya dengan I sama dengan 0, berarti S kurang dari 1. Nah, dilanjutkan nih, aturannya, data unsur berapa, masukin. Data unsur 1, aturan 1, misalnya. Untuk karbon masukin nih, berapa indeksnya. Terus, hidrogen, data indeksnya. Lanjut, jangan. Aturannya untuk berapa, kalau dia ada peluangannya. Nah, misalnya, udah masuk ke percabangan. Jika indeks N itu adalah indeks N itu berapa ya, ini misalnya kita masukin berapa, kali 2 ditambah 2 itu adalah M. Nah, misalnya dia bilang nih, syarat di sini terpenuhi, benar gitu kan. Nah, di sini dia akan keluar misalnya C, misalnya ini indeksnya. Nah, itu kan H, ini indeksnya M, misalnya dia adalah apa. Misalnya kita masukin adalah memenuhi syarat ini, tadi nanti gunakan ke apa. Namun jika tidak, maka dia akan bisa kembali. Nah, untuk yang percabangan kedua. Nah, di sini ada indeks N itu kali 2, nah 2 N indeks kali 2. Bisa kita berapa masukin indeks, maksudnya bukan indeks dari arah ya, tapi indeks senyawa kimia gitu, N maksudnya. Nah, jadi kita sama dengan itu N dikali 2 sama dengan N, misalnya memenuhi persyaratan sini, maka akan masuk ke dalam sini. Namun jika tidak, akan kita kembali di percabangan berikutnya. Nah, seperti ini ya. Itu ya sama aja. Pertama akan berakhir. Ya, ketika dia benar, maka akan kita tahu nih, ini yang pertama, percabangan pertama itu akhana, percabangan kedua akhana, dan percabangan ketiga ada akhana. Oke, nanti kita cek begini. Nah, ini adalah tampilan dari program C++-nya. Nah, ini ya. Ini untuk variabel awalnya, ini S, kemudian sini ada sifat masukkan banyak percobaan, isi ininya X, ya, kita lihat berapa. Nah, tujuan N, 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 N. Nah, N di sini adalah untuk karbon, N di sini adalah untuk hidrogen. Masuk ke peruangan, bisa jadi sama dengan 0 I kurang dari S I plus plus. Nah, dari indeks ini, misalnya indeks berapa yang masukin? Indeks pertama, indeks 0 misalnya kan, data unsur ke berapa? Ini siapa yang masukin? Data unsur ke berapa nih, misalnya kita masukin data unsur 1. Nah, nanti dia berupa C, ya kan? Nah, ini N-nya, C. Nah, udah masukin. Nah, kemudian sini, lagi yang kedua ini. Berapa, sama lagi ya. Nah, ini. Iya, rumusnya. If N dikali I, S, N dikali 2, ditambah 2 sama dengan N. Nah, ini maksudnya adalah, ini rumusnya ya, misalnya N ini kita masukkan ke misalnya angka 2, 2 kali 2 tambah 2, itu sama dengan N misalnya. Nah, berarti dia merupakan nyawa apa? Nah, di mana N itu adalah dari C-nya, untuk C-nya, untuk karbon, kemudian N itu untuk atom hidrogennya, untuk indeks dari karbon itu dari hidrogen. Nah, dia merupakan senyawa alkana, misalnya dia memenuhi persyaratan ini. Namun jika tidak, maka dia akan bisa kembali di aktif. Nah, dunia ini dia sepertinya terus. Kalau jika tidak dia sekali, jika tidak dia sekali gitu. Nah, ini untuk yang alkana ya, untuk alkana ini rumusnya adalah N kali 2. Kalau untuk alkana kan dia N kali 2 ditambah 2. Nah, kalau untuk alkuna yang ketiga itu ada N kali 2 dikurang 2.
titik minusnya. Dan kita juga aja jadi dua sendiri ada tidak dengan karbon seperti yang kita punya. Nah, ini masih kan banyak percobaan. Bisa kita mau masukin 3 percobaan kita dulu. 3 percobaan. Nah, misalnya untuk data unsur 1 ini data unsur 1 kita masukin berapa nih? Misalnya 1 ya. 1 plus 4. Yang haknya berapa? Misalnya haknya 4. Nah, terus data unsur kedua kita masukin berapa? Misalnya C-nya 4. Haknya 8. Bisa kita masukin C-nya 7. Kalian nah, ini nih, langsung. Nah, unsur 1 itu merupakan senyawa alkana. Unsur kedua senyawa alkana, unsur ketiga senyawa alkana. Yaitu untuk alkana itu C1H4, dan untuk keduanya untuk senyawa keduanya itu C4H8, senyawa ketiganya ada C7H12. Di sini 4 unsur ya sebenarnya senyawa. Kalau diikutkan tadi menuliskan adanya. Lalu ini senyawa. Kita cek ya, tabel yang ada oke. Nah, ini kita cek apakah sama. Nah, sebenarnya kita cek. Tadi kita menuliskan 1 sama 4. 1 dan 4. Tapi merupakan alkana, ya benar ya. 1 4 itu merupakan alkana. Terus, lagi. Yang kedua itu adalah C4H8. Dan C4H8 apakah alkana? Nah, ya benar C4H8. Oke, saya anggap programnya berhasil. Untuk program kedua juga berhasil. Jadi, untuk presentasi kali ini, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan adanya tidak jelasan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.